wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Bella Putri Anugrah Nurfadilah dengan NIM 1061919. Jadi di sini saya akan melakukan prosedur pemeriksaan denyut nadi pada karotis atau pada leher, tepatnya pada bagian di antara trakea dan otot sternocleidomastoid. Dan untuk fungsi sendiri dari pemeriksaan denyut nadi pada karotis ini yaitu untuk menentukan sirkulasi menuju otak. Dan berikut adalah prosedur dari pemeriksaannya. Langkah pertama dari pemeriksaan denyut nadi yaitu dengan mengangkat leher pasien. Dan lihat di tengahnya terdapat batang tenggorokan dan di sebelahnya terdapat otot-otot leher. Lalu tepatkan jari tepat di otot leher di bawah dagu dengan posisi 3 jari. Dan tekan secara perlahan hingga menemukan denyut nadi. Setelah itu, mulailah menghitung denyut nadi selama 1 menit. Apabila denyut nadi konstan, lakukan per 15 detik 4 kali untuk mencapai 1 menit. Pengukuran dilakukan sebanyak 3 kali, kemudian dirata-rata untuk menemukan jumlah denyut nadinya. Dan untuk denyut nadi yang normal, yaitu 60-100 kali per menit. Namun ada juga denyut nadi yang tidak normal atau biasa disebut dengan bradikardi dan takikardi. Untuk bradikardi sendiri yaitu denyut nadi yang kurang dari 60 kali per menit. Sedangkan untuk takikardi yaitu denyut nadi yang lebih 100 kali per menit. Sebab denyut nadi dapat meningkat maupun menurun. Dan faktor yang mempengaruhi denyut nadi dapat meningkat maupun menurun yaitu faktor pikiran, di mana seseorang merasa emosi, cemas, marah. Selain itu, faktor lainnya yaitu faktor suhu tubuh. Sekian prosedur pemeriksaan denyut nadi pada karotis yang bisa saya jelaskan. Bila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Berliana Nurleli Putri dengan NIM 1061920 dari Prodi S1 Kedokteran Gigi. Di sini saya akan menjelaskan pemeriksaan tanda vital denyut nadi. Untuk pemeriksaan tanda vital denyut nadi menggunakan arteri radialis. Untuk letak arteri radialis terletak pada sepanjang tulang radialis, terasa dan teraba di pergelangan tangan di sisi ibu jari. Kemudian untuk tekanan denyut nadi ada 3, yaitu tekanan normal berkisar 60-100 kali per menit, kemudian tekanan denyut nadi lambat atau bradikardi yaitu di bawah 60 kali per menit, dan tekanan denyut nadi cepat atau takikardi yaitu di atas 100 kali per menit. Untuk langkah pemeriksaannya, yang pertama kita menggunakan masker dan handscoon untuk perlindungan diri kita. Kemudian menanyakan nama, usia, dan alamat pasien untuk identitas pasien. Kemudian kita menyampaikan tindakan apa yang akan kita lakukan. Dan setelah pasien menyetujui, kita memposisikan pasien dalam keadaan duduk atau berbaring. Kemudian tangan pasien harus rileks. Lepaskan dari tekanan jika mungkin ada pakaian yang menekan, perhiasan, atau jam tangan. Jadi tangan pasiennya harus benar-benar rileks. Kemudian untuk pemeriksaannya kita bisa menggunakan 2 atau 3 jari diletakkan pada sisi arteri radialis di sini. Kemudian kita rasakan arteri yang berdenyut. Kemudian setelah terasa, kita mulai menilai kecepatan dan intensitas tekanan. Kemudian kita mulai menghitung dari denyut nadi yang terasa. Biasanya untuk waktu menghitungnya dibutuhkan 1 menit. Tetapi, jika denyut nadi terasa konstan, kita bisa menghitung dengan waktu 15 detik, kemudian dikali 4. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempraktekkan video pengukuran atau penghitungan nadi pada arteri brachialis yang biasanya terletak di siku bagian dalam. Yang pertama adalah posisikan pasien dalam keadaan duduk atau berbaring. Kemudian usahakan lengannya bebas
dan relaks, bebaskan dari jam tangan atau tekanan pakaian yang bisa menekan pergelangan tangannya sehingga menyebabkan sedikit terhambatnya pergerakan nadi. Kemudian untuk pengukuran nadi menggunakan 3 jari atau 2 jari. Yang pertama jari telunjuk, kemudian jari tengah dan jari manis, atau bisa menggunakan 2 jari saja, yaitu jari telunjuk dan jari tengah, tergantung dari sensitivitas orang yang mengukurnya. Langkah yang pertama pada pengukuran arteri branchialis adalah menyiapkan yang akan diukur dan meraba kira-kira pada daerah yang di sini. Setelah menemukan denyut nadi, untuk tangan pengukurnya tetaplah pada posisi ini dan hitunglah intensitas kecepatan, keteraturan baik waktu dan maupun kekuatannya. Bila iramanya dan frekuensi nadinya terlihat normal, dapat dilakukan hitungan selama 15 detik, kemudian dikalikan 4. Apabila iramanya tidak normal atau kadang lebih cepat atau lebih rendah atau lebih lambat, penghitungan atau pengukurannya dilakukan selama 1 menit pada area branchialis atau siku bagian dalam. Setelah dirasa cukup 1 menit atau 15 detik, apabila nadinya berirama normal, lakukan pencatatan dan ulangi sebanyak 3 kali, kemudian dirata-rata untuk menentukan jumlah denyut nadinya. Sekian, terima kasih. Halo, perkenalkan saya Brian, NIM 106190023. Di sini saya akan menjelaskan pemeriksaan tekanan nadi melalui arteri radialis. Arteri radialis terletak di sepanjang tulang radialis, lebih mudah terasa dan teraba di atas pergelangan tangan pada sisi ibu jari. Yang pertama, untuk prosedur pemeriksaannya sendiri, pasien harus dalam keadaan duduk ataupun berbaring. Tangan pasien harus bebas dan rileks, bebas dari tekanan pakaian, tekanan jam, ataupun perhiasan lainnya. Lalu periksalah denyut nadi pada pergelangan tangan pasien dengan menggunakan 2 jari atau 3 jari, yaitu jari telunjuk dan jari tengah, dapat juga ditambah dengan jari manis. Lakukan pemeriksaan pada sisi fleksor pada bagian lateral tangan pasien. Raba untuk menemukan denyut nadi dari arteri radialis pasien. Bila sudah menemukannya, selanjutnya kita menilai kecepatan, keteraturan, dan intensitas dari tekanannya. Bila dirasa sudah cukup, selanjutnya kita mulai menghitung tekanan nadi selama 1 menit. Bila dirasa konstan, kita dapat melakukan dengan 15 detik, lalu dikalikan 4 untuk mencapai 1 menit. Lakukanlah perhitungan ini sebanyak 3 kali untuk menentukan rata-rata dari tekanan nadi pasien. Untuk jenis tekanan nadi ada 3, yaitu yang pertama tekanan normal, yaitu sekitar 60-100 kali per menit. Lalu ada bradikardi, yaitu tekanan nadi lebih lambat daripada normal, yaitu di bawah 60 kali per menit. Lalu ada takikardi, yaitu di mana tekanan nadi lebih cepat daripada tekanan normal, di atas 100 kali per menit. Sekian dari saya, terima kasih. Pemeriksaan nadi pada umumnya dilakukan di arteri radialis yang terletak di pergelangan tangan. Kemudian bisa juga dilakukan di arteri brachialis yang berada pada 4 siku dan pada arteri temporalis superficialis yang berada di anterior telinga. Sekarang saya akan memperagakan cara pemeriksaan nadi pada arteri brachialis. Arteri brachialis terletak di antara medial lipat siku. Nah, kita raba menggunakan jari telunjuk dan jari tengah. Jika sudah teraba nadinya, kita berhenti pada tempat itu, kemudian kita hitung selama 1 menit. Atau jika nadinya konstan, kita bisa menghitung 15 detik pertama, kemudian dikalikan 4.
Setelah 1 menit teraba nadi 73 kali, menunjukkan frekuensi yang normal. Jika teraba kurang dari 60 detik per menit, maka mengalami brakikardia, sedangkan jika di atas 100 kali per menit, maka pasien tersebut mengalami takikardia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cindra Intan Nurlailasari dengan NIM 1061926. Di sini saya mau melakukan pemeriksaan denyut nadi pada tugas skilab IKD. Baik, alat-alat dan bahan saat pemeriksaan denyut nadi, yaitu yang pertama adalah handscoon, lalu yang kedua adalah masker, yang ketiga adalah jam tangan. Jam tangan ini untuk menentukan detik dari saat melakukan pemeriksaan pada pasien. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Perkenalkan, saya dengan Cindra Intan. Di sini saya mau memeriksa denyut nadi Ibu. Baik. Kalau boleh tahu, Ibu dengan Ibu siapa ya? Saya Ibu Muslimia. Alamat Ibu di mana? Di Desa Ngabab, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang, Dok. Kalau boleh tahu, umur Ibu berapa? Umur saya 20 tahun. Baik. Di sini jika Ibu sedang memakai jam tangan, apakah boleh dilepas dulu supaya pemeriksaan ini berjalan dengan lancar? Oh, baik Dok, boleh. Sebentar ya. Baik, terima kasih. Sudah. Apakah Ibu boleh posisi berbaring lebih dahulu? Iya Dok, baik. Baik Ibu, di sini saya mau menjelaskan frekuensi pemeriksaan denyut nadi. Pada frekuensi normal itu yaitu 60 sampai 100 kali per menit. Dan pada frekuensi bradikardi itu kurang dari 60 kali dalam 1 menit Ibu. Dan pada frekuensi takikardi yaitu lebih dari 100 kali per menit Ibu. Baik, di sini Ibu jangan terlalu banyak gerak dan jangan banyak ngomong ketika saya periksa ya Ibu ya, supaya pemeriksaan ini berjalan dengan lancar. Iya, baik Dok. Baik, di sini saya akan memeriksa cara radialis Ibu. Permisi, apakah saya boleh pinjam tangannya? Boleh. Disisikan dulu ya Ibu bajunya, permisi. Ini ditunggu kurang lebih 60 detik Ibu. Baik, sudah 60 detik Ibu. Pada pemeriksaan denyut nadi ini, pemeriksaannya itu denyut nadi Ibu 80 kali per menit Ibu. Dan itu normal karena batas normalnya itu adalah 60 sampai 100 kali per menit Ibu. Dan irama nadi Ibu itu sedang, tidak lambat dan juga tidak terlalu cepat. Sehari ini Ibu melakukan aktivitas berat apa tidak ya Bu? Tidak kan Dok? Hanya ringan-ringan saja. Berarti Ibu normal ketika sekarang sedang diperiksa. Tetapi kalau Ibu melakukan aktivitas berat, itu akan mempercepat nadi Ibu. Tetapi Ibu kalau lagi demam, maka denyut nadi Ibu itu akan memperlambat gitu Ibu. Terima kasih Ibu, denyut nadinya adalah normal. Terima kasih banyak Bu. Oh iya, sama-sama Dok. Usia denyut nadi pada manusia yaitu yang pertama pada bayi itu 120 sampai 160 kali per menit. Yang kedua adalah toddler yaitu 90 sampai 140 kali per menit. Yang ketiga adalah prasekolah, yang prasekolah itu 80 sampai 100 kali per menit. Yang keempat adalah
usia sekolah. Pada usia sekolah ini adalah 75 sampai 100 kali per menit. Yang kelima adalah remaja. Pada remaja ini adalah 60 sampai 90 kali per menit. Yang keenam adalah dewasa. Yang dewasa ini adalah 60 sampai 100 kali per menit. Macam-macam pemeriksaan denyut nadi yaitu ada 9. Yang pertama adalah radialis. Radialis ini menjalar sepanjang tulang radial sejajar dengan ibu jari di bagian pergelangan tangan. Pada yang kedua adalah temporalis. Temporalis ini sisi superior dan lateral pada mata di sini. Yang ketiga adalah karotis. Karotis itu berada di sisi leher. Yang keempat adalah apikal. Pada apikal ini pada apeks jantung. Yang kelima adalah brachialis. Brachialis ini pada sepanjang pada bagian otot bisep. Pada keenam ini adalah ada pemonalis. Pemonalis ini menjalar sepanjang ligamentum ingualin. Yang ketujuh adalah poplitea. Poplitea ini menjalar di belakang lutut. Yang ke-8 adalah tibialis posterior pada permukaan medial, lalu pergelangan tangan melewati belakang malleolus medialis. Pada ke-9 yaitu ada dorsalis pedis. Dorsalis pedis ini adalah caranya itu menjalar di sepanjang kaki. Sekian dari penjelasan saya, bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara memeriksa denyut nadi melalui arteri brachialis. Nah, untuk pemeriksaan denyut nadi sendiri bisa dilakukan di beberapa tempat. Misalkan pada arteri radialis yang terletak di pergelangan tangan, kemudian arteri karotis yang terletak di leher di bawah lobus telinga, kemudian arteri brachialis yang terletak di lingkar siku bagian dalam. Nah, untuk frekuensi denyut nadi sendiri yang pertama itu ada normal, yaitu berkisar antara 60 sampai 100 kali per menit. Kemudian ada bradikardia, yaitu denyut nadi lemah berkisar kurang dari 60 kali per menit. Kemudian ada takikardia, yaitu denyut nadi kuat, yaitu berkisar lebih dari 100 kali per menit. Baik, yang pertama, posisikan pasien dalam keadaan duduk atau berbaring, kemudian lengan dalam keadaan bebas atau rileks, bebaskan dari pakaian, jam tangan maupun perhiasan. Kemudian kita memeriksa denyut nadi melewati arteri brachialis yang terletak di dalam otot bisep, tempatnya yaitu di lingkar dalam bagian siku. Kita gunakan 3 jari, yaitu jari telunjuk, jari tengah, dan juga jari manis. Kita letakkan, kemudian kita tekan sampai teraba pulsasi yang kuat. Nah, untuk memeriksa denyut nadi sendiri, bila iramanya itu teratur, kita dapat dilakukan selama 15 detik, kemudian dikalikan 4. Tetapi bila irama atau frekuensi denyut nadinya terlalu lemah ataupun cepat, kita bisa melakukan atau menghitung selama 1 menit. Mengukur denyut nadi pada arteri karotis. Hal pertama yang harus dilakukan yaitu menegakkan kepala. Kemudian telusuri dan pastikan batas batang tenggorokan agar bisa menemukan otot leher di sampingnya. Untuk mempermudah, putar pergelangan tangan ke arah atas dan belakang. Tepatkan jari tepat di otot leher di bawah dagu dan tekan secara perlahan hingga menemukan denyut nadi. Apabila telah menemukan denyut nadi, tetaplah di daerah itu selama beberapa saat untuk menilai kecepatan, keteraturan, baik waktu, intensitas, karakter, maupun kekuatannya.
Setelah itu mulailah menghitung denyut nadi tersebut selama 1 menit atau apabila nadi konstan dilakukan selama 15 detik. Ukuran nadi normal yaitu 60-100 per menit. Bisa meningkat ataupun menurun tergantung dengan emosi atau pikiran, kemudian bisa dipengaruhi juga oleh suhu serta posisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delia Salsabila dengan NIM 106619029 dari Prodi S1 Kedokteran Gigi, Fakultas Kedokteran Gigi, Institut Ilmu Kesehatan, Bakti Wiyata Kediri. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pemeriksaan nadi pada bagian karotis komunis. Baik, pada pemeriksaan kali ini saya menggunakan boneka sebagai pasien. Yang pertama yaitu pastikan pasien dalam keadaan duduk atau berbaring. Kemudian periksa denyut nadi dari karotis komunis pasien dengan menggunakan jari telunjuk dan jari tengah seperti pada video pada sisi karotis komunis. Kemudian mulai raba dan hitung kulit yang menutupi arteri. Biasanya dilakukan pada pertengahan atas lateral leher. Sekali Anda menemukan denyut nadi, tetaplah di daerah itu selama beberapa saat untuk menilai kecepatan, keteraturan, baik waktu, intensitas, karakter, maupun kekuatannya. Mulailah menghitung denyut nadi selama 1 menit. Apabila denyut nadi konstan, lakukan per 15 detik. Pengukuran sebanyak 3 kali, kemudian dirata-rata untuk menentukan jumlah denyut nadinya. Baik, di sini saya akan mempraktikkan cara mengukur denyut nadi pada orang dewasa. Yang pertama, putar pergelangan tangan sampai menghadap ke atas, lalu letakkan jari telunjuk dan jari tengah di pergelangan tangan dan cari denyut nadi. Jika sudah ketemu denyut nadinya, maka lalu tekan dan hitung hingga 60 detik atau bisa juga menggunakan 15 detik per kali 4 agar hasilnya lebih akurat. Untuk orang dewasa sendiri pengukurannya yaitu selama 60-100 kali per menit. Untuk bayi usia 1 tahun yaitu 100-160 kali per menit. Untuk usia 1-10 tahun yaitu 70-120 kali per menit. Untuk usia 11-17 tahun 60-100 kali per menit. Mungkin sekian video dari saya dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan denyut nadi di arteri brachialis. Nah, untuk denyut nadi pada orang dengan aktivitas normal atau denyut nadi normal yaitu sekitar 60-100 kali per menit. Sedangkan pada orang dengan denyut nadi pelan atau tidak normal yaitu berada di bawah 60 kali per menit atau disebut dengan bradikardi. Dan orang dengan denyut nadi di atas 100 kali per menit disebut takikardi. Nah, sekarang saya akan melakukan pemeriksaan denyut nadi di arteri brachialis. Nah, arteri brachialis terletak di dalam otot bisep dari lengan atau medial di lipatan siku. Pertama, kita cari letak dari arteri brachialis. Setelah ditemukan, periksa denyut nadi arteri brachialis dengan meletakkan jari telunjuk dan jari tengah atau ditambahkan dengan jari manis di atas arteri brachialis sampai teraba pulsasi yang kuat. Lalu, lakukanlah perhitungan pada denyut nadinya. Nah, jika irama atau denyut nadinya normal, dilakukan perhitungan selama 15 detik lalu dikali dengan 4. Tetapi, jika denyut atau iramanya tidak normal, seperti denyut nadi terlalu cepat atau denyut nadi terlalu lambat, maka perhitungan dilakukan sampai 60 detik atau sampai 1 menit. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, di sini saya akan sedikit menjelaskan prosedur bagaimana pemeriksaan nadi pada arteri karotis. Baik, untuk pertama-tama
angkat leher. Kemudian kita lihat ada batang tenggorok. Dan di sebelah sini ada otot leher. Kemudian kita taruh tangan kita di tepat bawah dari dagu. Dan kita akan merasakan denyutannya menggunakan sensasi dari ujung-ujung jari kita. Kita akan merasakan sesuatu yang berdenyut di daerah sini. Untuk denyut normalnya adalah 60-100 kali per menit. Baik, di sini saya akan melakukan pemeriksaan nadi di bagian karotis. Pertama-tama, angkat kepalanya. Lalu di sini ada batang leher. Lalu tempatkan jari di otot leher di bawah dagu dan tekan secara perlahan hingga menemukan denyut. Denyut normal manusia memiliki 60 hingga 100 kali per menit. Denyut dapat meningkat dan menurun, dipengaruhi beberapa hal seperti kita emosi, marah, atau cemas. Bahkan dapat dipengaruhi suhu tubuh dan perubahan posisi. Kita juga mengukur iramanya. Jika iramanya melompat-lompat tidak teratur, kita wajib memeriksakannya ke dokter. Baiklah, di sini saya akan mencoba mempraktekkan cara memeriksa nadi radialis. Langkah pertama yaitu ambil tangan yang ingin diperiksa. Lalu di sini saya memeriksa menggunakan 3 jari. Pertama menggunakan jari telunjuk. Lalu jari telunjuk di sini tekan di bagian vena radialis. Di bagian sini pun sudah terasa detakannya. Langkah selanjutnya menggunakan jari kedua yaitu jari tengah. Di sini pun sudah terasa detakannya lebih kuat daripada tekanan pertama tadi. Selanjutnya di sini menggunakan jari ketiga yaitu jari manis. Setelah menggunakan ketiga jari ini, detakannya akan terasa sangat kuat dan dapat dihitung selama 1 menit berapa frekuensinya dan nadinya. Baiklah, setelah 1 menit hasil dari pemeriksaan nadi radialis itu sekitar 87 detak nadi per menit. Baiklah, sekian dari penjelasan saya. Apabila ada salah kata maupun penjelasan yang kurang baik dan benar, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan leher atau arteri karotis. Untuk mempermudah, angkat leher. Kemudian kita lihat di sini ada batang tenggorok dan di sebelah ada otot leher. Untuk mempermudah, saya akan tempatkan jari saya tepat di otot leher di bawah dagu dan diletakkan perlahan hingga menemukan denyut. Akan merasakan menggunakan sensasi dari ujung jari, kita akan merasakan sesuatu yang berdenyut. Baik, saya akan memeriksa denyut nadi adik selama 15 detik. Denyut nadi adik sekarang normal yaitu 60 kali per menit. Untuk denyut nadi manusia normalnya yaitu 60-100 kali per menit. Denyut nadi manusia dapat meningkat maupun menurun dipengaruhi beberapa hal, yaitu pada saat kita emosi, marah, dan cemas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elevintari Febri Anggraini dengan NIM 1061936 dari kelompok 3 Skill Lab Kedokteran Dasar angkatan tahun 2013. Di sini saya akan melakukan skill lab pengecekan denyut nadi. Saya akan melakukan pengecekan denyut nadi pada bagian karotis. Bagian karotis itu ada di leher, antara trakea dan juga tulang sternocleidomastoideus yang dapat digunakan untuk melihat jalannya sirkulasi menuju otak. Yang pertama, angkat dagu terlebih dahulu, kemudian di sini akan terlihat ada batang tenggorok dan juga ada tulang leher. Kemudian siapkan 3 jari, kemudian langsung
taruh di bawah dagu tas. Kemudian di sini akan ada denyutan. Denyutan itu akan terasa di ujung jari kita. Denyut nadi yang normal itu ada 60 sampai 100 kali per menit. Angka tersebut bisa naik, bisa turun tergantung suasana hati dan tergantung apabila kita cemas, banyak pikiran, dan juga takut. Selain itu, denyut nadi juga dipengaruhi posisi gerak atau posisi tubuh dan juga suhu tubuh. Mungkin itu penjelasan denyut nadi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Esta Yaira dengan NIM 106199037 dari kelompok B Skilab Ilmu Kedokteran Dasar. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan denyut nadi, yang dimana pemeriksaan denyut nadi yaitu pada bagian pembuluh darah arteri. Untuk pembuluh darah arteri sendiri yang bertugas membawa darah dari jantung ke seluruh tubuh. Untuk pemeriksaan denyut nadi, biasanya kita melakukan pada 3 bagian. Yang pertama yaitu arteri karotis yang terletak pada leher atau bawah kepala, dan juga pada arteri brachialis yang terletak pada siku atau sisi siku, dan yang ketiga yaitu pada radialis yang terletak pada pergelangan tangan. Jadi di sini saya akan melakukan pemeriksaan denyut nadi melalui arteri radialis. Pertama, posisikan tangan pasien serileks mungkin, tanpa gangguan apapun, tidak kaku dan juga tidak menggantung. Mungkin jika lebih mudahnya, kita bisa menggunakan tangan kiri kita untuk menyangga tangan pasien dan tangan kanan kita untuk meraba bagian arteri. Di sini saya akan menunjukkan posisi untuk arteri radialis, yaitu pada atau sejajar dengan sisi ibu jari ibu jari pada bagian ini. Kita meraba dengan tangan jari telunjuk dan juga jari tengah. Untuk mengetahui frekuensi denyut nadi, kita bisa menghitung denyutannya yaitu untuk normal yaitu 60 hingga 100 denyut nadi per menit, dan jika di bawah 60 yaitu bradykardi, dan jika di atas 100 yaitu takikardi. Untuk mengetahui irama, biasanya irama denyut nadi sendiri dibagi menjadi 2, yaitu reguler dan irreguler. Untuk reguler sendiri yaitu denyut nadi dengan konstan, dan sedangkan untuk irreguler denyut nadi tidak konstan atau teratur. Sekian penjelasan dari saya. Bila ada salah kata mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.